Malam Mbak. Halo Mas. Sebelumnya selamat datang di Salatiga Destination. Mungkin penonton ada yang belum tahu bapaknya yang di depan ini siapa, itu boleh kenalan dulu gitu, siapa, di sini sebagai apa, terus rumahnya mana gitu. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Pak Herdadi. Saya owner Singkong Keju D9. Saya tinggal di Ngaglik, Jalan Argowiyoto nomor 8A Salatiga. Kita mulai dulu dari yang mungkin sudah banyak ditanyain media itu ya. Dulu awal idenya bikin Singkong Keju D9 itu apa? Mungkin jelasinnya singkat aja. Jadi ide awal Singkong Keju D9 ini sebenarnya datangnya dari Rutan Kelas 1 Surakarta. Jadi D9 ini sebenarnya blok D itu blok narkoba, 9 itu nomor kamar. Jadi saya punya ide untuk bikin Singkong Keju itu sebenarnya di sana. Dan alhamdulillah setelah keluar dari Rutan Kelas 1 Surakarta itu saya berusaha mewujudkan impian saya ini untuk bikin Singkong Keju. Berarti dulu itu rutannya itu di Surakarta ya, bukan di Salatiga. Bukan di Surakarta. Bikin singkongnya itu dapat waktu di pembinaan di rutan apa dapat dari mana ide? Kalau untuk ide sebenarnya enggak. Jadi waktu di rutan itu saya berpikir nanti kalau keluar saya mau ngapain gitu. Nah kebetulan di Salatiga ini terutama di Ngaglik itu ada Getuk Ketek. Nah, Getuk Ketek itu hampir semua stasiun TV sudah meliput gitu. Jadi saya berpikir bagaimana caranya saya bisa bikin olahan seperti itu tapi tidak meniru gitu. Jadi makanya akhirnya saya bikin sama-sama dari singkong tapi bukan getuk gitu. Makanya saya bikin beda. Jadi Singkong Keju bukan getuk gitu. Apa ada kayak ketertarikan sendiri gitu Pak sama singkong? Kenapa nggak memilih media atau bahan lain gitu, misalnya pisang atau stroberi gitu yang kayaknya kalau di mindsetnya masyarakat gitu, wah ini makanannya keren gitu loh. Kalau singkong kan orang kan nganggapnya itu wah makanan tradisional gitu. Sebenarnya kenapa saya pilih singkong? Singkong itu memang banyak orang underestimate ya, artinya dasar telo gitu. Jadi seolah-olah singkong itu makanan jadul yang kurang diminati masyarakat gitu. Tapi saya yakin kalau singkong ini saya padu dengan keju akan berbeda. Dan alhamdulillah singkong keju ini benar-benar menurut saya enak, makanya saya perjuangkan supaya menjadi makanan yang orang yang awalnya nggak suka biar mereka seneng sama singkong gitu. Dulu itu di Rutan Surakarta tahun berapa Pak? 2009 saya lulus. 2009 lebih tepatnya saya lulus itu tanggal 19 Agustus kalau nggak salah 19 Agustus saya keluar dari rutan, dan setelah keluar saya pulang ya ini tadi bikin ini tadi. Berarti ini udah 10 tahun lebih ya Pak? Iya, kurang lebih 11 tahun lah, 10-11 tahun. Sekarang ini kan kita mungkin semua masyarakat Salatiga gitu atau luar kota gitu kan udah pada tahu Singkong Keju D9 ya. Mungkin kan ini udah terkenal banget gitu. Dulu itu visinya itu apa tuh Pak? Kok sampai Singkong Keju kok sampai sebesar ini gitu? Jadi jujur memang saya nggak nyangka kalau akan seperti ini. Tapi seiring berjalannya waktu ya akhirnya kita susun bagaimana caranya biar orang itu tetap suka, tetap cinta dengan singkong gitu. Makanya visi misi kita akhirnya kita berusaha menjadikan singkong ini bermanfaat untuk di samping untuk diri kita, karyawan kita. Saya juga berharap singkong ini bisa menjadi ikon kota Salatiga. Bahkan saya berharap, saya pengen singkong ini bisa
perkenalkan di dunia internasional. Kalau untuk misi kita, jadi kita adakan beberapa inovasi-inovasi. Jadi mulai dari makanan-makanan yang kuno sampai kekinian. Misalkan ada pancake, ada burger, ada singkong Thailand dan lain sebagainya. Berarti di sini tuh ada tim kreatif dari pengembangan produknya itu sendiri, atau semua produk di sini Bapak yang nyari-nyari inovasi gitu, apa ada timnya? Kalau untuk inovasi, jadi kita sering kuliner kemana gitu, nanti akan ketemu di sana, oh di sana ada singkong yang enak gitu, nanti kita modifikasi sebagai misal kok burger itu kok enak ya gitu, makanya terus kita coba bikin burger singkong gitu. Terus ada makanan pakai sambal mata, kita coba bikin singkong sambal mata dan lain sebagainya. Berarti kesimpulannya kayak pengusaha kuliner itu wajib ya Pak, kayak keliling-keliling ke mengunjungi kuliner-kuliner lain buat pengembangan produknya. Jadi kami memang sering kuliner ke tempat lain. Jadi untuk pengembangan kuliner kita, artinya kalau ada di tempat lain yang baik maka akan kita modifikasi dan lain sebagainya. Dulu itu awal jualan di mana Pak? Kalau awal jualan, pemasaran kami pertama kali itu Mas, jadi lewat SMS. Jadi pertama kali saya jualan singkong itu lewat SMS. Siapa yang mau beli singkong, meskipun Rp5.000, saya antar sampai ke rumah. Nah dari situ akhirnya mulai dikenal gitu. Meskipun kadang-kadang orang beli itu bukan karena ingin, tapi kadang-kadang mereka berkewo, mesake, wes di SMS masuk nggak beli gitu. Tapi bagi kami nggak masalah karena ini usaha halal gitu. Nah dari situ nggak lama kemudian akhirnya saya dikasih tempat sama temen di alun-alun Kota Salatiga di lapangan Pancasila. Dari situ akhirnya saya jualan pakai gerobak. Meskipun berat juga, beratnya karena orang Salatiga belum banyak yang tahu apa itu singkong keju gitu. Karena banyak yang belum tahu ya kita berusaha mengenalkan bagaimana caranya singkong keju ini bisa dikenal oleh masyarakat. Dulu belum ada kayak Instagram, Facebook gitu. Belum, adanya baru SMS. Dulu kalau boleh tahu bapaknya jualan sendirian apa ada teman atau apa udah sama istrinya? Jadi kalau waktu pertama kali di alun-alun Kota Salatiga itu sendiri, jadi pakai gerobak. Waktu itu belum ada yang bantu gitu. Jadi terus beriring berjalannya waktu, 1 tahun kemudian sudah ada yang bantu. Dari keluarga itu mendukung semua. Alhamdulillah. Kebetulan istri saya juga bekerja gitu. Jadi istri saya bekerja, tapi saya juga harus ngurus anak-anak. Gitu. Sekarang ini kan karyawannya udah banyak banget ya Pak. Yeah. Artinya kan Bapak Hardadi ini kan punya dampak yang baik gitu ya buat lingkungan sekitar, buat kota itu sendiri. Dari proses dan perjalanan panjang sampai sini ini, Bapak bangga nggak Pak bisa sampai di posisi ini? Kalau bangga enggak ya, karena saya merasa apa yang saya lakukan ini belum maksimal. Saya masih berusaha terus bagaimana caranya supaya singkong keju ini tidak hanya bermanfaat untuk keluarga saya, tapi juga bermanfaat untuk karyawan, tetangga sekitar, dan teman-teman, terutama di kampung kuliner singkong ini. Jadi saya itu sebenarnya memang punya cita-cita di Jalan Argowiyoto ini menjadi pusat kuliner singkong. Jadi memang cita-cita saya itu dari dulu seperti itu. Dan alhamdulillah cita-cita itu sudah mulai sedikit terwujud. Artinya banyak tetangga-tetangga kita yang
dulunya rumah biasa akhirnya dipugar, ada yang bisa jualan apapun gitu, terutama singkong. Di sini itu sekarang sudah ada puluhan merek singkong dan alhamdulillah mereka semuanya laku, dan itu membuat saya sedikit membuat hati saya itu agak sedikit senang lah gitu. Jadi mulai terwujud cita-cita yang saya impikan itu mulai sedikit demi sedikit terwujud gitu. Dulu ini awalnya rumah berarti Pak? Ini kalau ini kafe ini dulu tanah kosong, alhamdulillah bisa dibangun seperti ini. Dulu kan yang di depan itu ya? Iya betul. Pelanggan di sini bapaknya nyatet nggak datang dari mana aja gitu? Nah, kalau misalkan nyatet atau misalkan punya datanya itu seluruh Indonesia udah kesini apa belum? Kalau untuk seluruh Indonesia saya nggak tahu ya, tapi sebagian besar pelanggan kita itu memang dari luar Salatiga. Kenapa saya bilang begitu? Karena terlihat dari PPKM ini, jadi setelah ada PPKM itu ternyata memang sepi sekali gitu. Nah itu membuktikan bahwa memang selama ini pelanggan kita itu sebagian besar dari luar kota. Salatiga itu kota singgah, jadi biasanya kalau ada tamu gitu memang biasanya diajak ke sini gitu. Luar negeri Pak, Eropa gitu? Kalau untuk pengunjung dari luar negeri yang langsung ke sini memang nggak ada, cuma kita itu kayak setiap ada tamu dari, bukan setiap ya, jadi kadang-kadang kita bekerja sama dengan UKSW untuk belajar bahasa atau belajar apa saja gitu, biasanya dari Jerman, dari Perancis, itu biasanya diajak ke sini gitu. Kalau ngomongin varian singkong keju D9 ini tuh dari masa ke masa gitu, variannya itu dari dulu sama apa awalnya cuma 1-2 tok gitu? Awalnya jadi kita itu cuma singkong keju coklat, singkong original. Awalnya baru itu ya. Tapi seiring berjalannya waktu, kita akhirnya inovasi. Jadi terus ada singkong sambal matah, ada pancake singkong, ada krim sup singkong dan lain sebagainya. Total ada berapa Pak sekarang? Mungkin ada puluhan varian singkong yang ada di sini ya, makanan singkong yang ada di sini. Selain bisa dine-in gitu, online bisa? Bisa online. Lewat platformnya, aplikasi atau apa gitu? Enggak, jadi lewat WA mereka pesen, kita kirim gitu. Kita bantu mengirim. Berarti udah dari sini itu udah ada tim yang ngirimnya ya? Ada. Kalau varian favorit di sini apa? Singkong keju sama singkong frozen. Itu favorit? Iya. Paling laris? Iya. Kenapa Pak? Kok bisa paling? Ya, yang frozen itu kenapa laris? Karena mereka disimpan di rumah. Mereka kalau ada tamu baru tinggal goreng, ambil dari kulkas tinggal goreng gitu. Jadi lebih praktis gitu. Karena kami berpikir bagaimana caranya orang mau makan singkong tidak repot gitu. Jadi tidak harus ke pasar, tidak harus nyabut dan lain sebagainya. Makanya kita berusaha membuat singkong frozen itu tadi, dan alhamdulillah sampai sekarang ini singkong frozen ini paling diminati. Kalau boleh tahu, singkong frozen mulai dijualnya tahun berapa? Untuk singkong frozen itu kita jual mungkin kurang lebih di tahun 2015. Ini udah 6 tahun lebih. Ini buka setiap hari? Buka setiap hari. Mulai dari jam 6 pagi, jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Kalau kita melihat kayak industri yang kuliner khas sebuah kota gitu kan biasanya kan punya
cabang gitu ya Pak. Nah, kalau singkong keju D9 ini udah punya cabang apa baru di sini aja? Kami memang belum buka cabang, jadi kita masih fokus di sini karena sampai saat ini kami masih berusaha eksis di sini supaya Ngaglik ini, jadi kalau orang pengen singkong biar langsung datang ke kampung kuliner singkong, jadi bisa teman-teman yang lain yang jualan di sini juga bisa laku. Berarti ada keinginan gitu nggak Pak? Misal singkong keju D9 itu buka cabang di luar kota, misal di Solo apa di Semarang gitu ada? Kalau keinginan terus terang ada, cuma sampai saat ini memang kita belum bisa fokus ke sana. Artinya pengen ngebangun Ngagliknya ini dulu ya? Iya, jadi saya pengen kampung kuliner singkong Ngaglik ini bisa dikenal banyak orang dulu gitu. Baru saya nanti semoga suatu saat bisa buka cabang di mana-mana. Gitu. Amin. Dulu di rutan itu berapa tahun? Saya cuma 6 bulan. Oh, 6 bulan. Iya. Kira. Alhamdulillah saya ketemu orang baik Mas, ketemu orang-orang baik, saya belajar sama mereka meskipun cuma sebentar, tapi ya akhirnya membuat saya bisa hijrah. Ini suatu anugerah. Kalau orang lain mungkin ini musibah, tapi ternyata buat keluarga kami ini anugerah yang tak terhingga, karena dari situ akhirnya awal kehidupan kami yang sebenarnya. Di singkong keju D9 ini hampir semua oleh-oleh Salatiga ada, karena kami memang sengaja teman-teman UKM itu nitip di sini gitu. Jadi teman-teman UKM itu nitip di sini, terus tetangga sekitar juga nitip di sini. Makanya saya pengen ini benar-benar menjadi pusat kuliner singkong di Salatiga. Dulu berarti waktu itu Pak, waktu masih bawa gerobak itu berangkat dari kampung ke sini ke sana atau gerobaknya dititipin awal? Waktu di lapangan Pancasila saya pakai gerobak, jadi kalau pagi itu saya dorong gerobak, kalau malam tutup bongkar pasang itu dibongkar ya, dirapikan, terus gerobak saya kembalikan ke tempat penitipan di sana. Ada tempat? Iya, di sekitar alun-alun itu ada tempat penitipan gerobak. Itu terus tiap hari, pagi berangkat, malam pulang gitu. Tapi untuk prosesnya di rumah, jadi ke sana itu tinggal goreng yang kedua kali gitu. Ada satu hal yang mungkin menarik banget nih dari singkong keju D9 ini. Dalam waktu 11 tahun ini singkong keju D9 ini kan punya pelanggan atau konsumen yang relevan gitu loh. Maksud dari relevan di sini punya kolom pelanggan yang enggak ada habisnya, artinya berkelanjutan gitu Pak. Nah, mungkin kalau kita melihat kayak beberapa industri dari kuliner gitu kan ada kendala nih. Ada kendala misal wah ini cuma bertahan 5 tahun atau 4 tahun atau mungkin baru 1 tahun udah habis pelanggannya gitu ya. Dari generasi ke generasi kan singkong keju D9 ini kan punya pelanggan yang berkelanjutan gitu loh Pak. Tipsnya jadi singkong ini kan sebenarnya makanan jadul ya Mas, tapi sebenarnya singkong ini ngangen nih gitu. Jadi orang itu beli nggak banyak kok, paling berapa kotak gitu, paling dimakan cuma sepotong 2 potong sudah. Tapi sebenarnya mereka begitu lama nggak makan itu akhirnya mereka datang lagi gitu, karena itu tadi ngangen. Makanya kita berusaha melakukan yang terbaik. Melakukan yang terbaik apa? Jadi yang kita lakukan itu ya selalu menjaga kualitas. Karena selama ini kita memang yang bisa membuat kita bertahan itu memang kualitas. Apalagi singkong ini bukan bahan bakunya tidak ada di toko, tapi benar-benar datang dari Allah gitu. Jadi kadang-kadang ada yang pahit, ada yang keras dan lain sebagainya. Beda kalau di toko semua kualitas hampir sama, tapi kalau singkong ini enggak. Beda cuaca, beda tekstur tanahnya dan lain sebagainya. Makanya di sini yang
paling penting itu memang kekuatan doa gitu. Jadi kita berdoa, berusaha bagaimana caranya kita harus benar-benar QC-nya lah. QC itu harus benar-benar ketat gitu. Jadi tidak hanya sekali dua kali, tapi beberapa tahun. Halo Pak, ngopi dulu Pak. Jenengan buatan rokok Pak? Ngurangi Mas. Tadi aku tertarik sama singkongnya yang ngangenin itu Pak. Dan apakah dari singkong keju D9 ini udah nge-branding kayak punya campaign ke para pelanggannya kayak bikin singkong ini jadi ngangenin itu Pak? Apa itu emang lahir secara natural dari si produknya itu? Enggak Mas, tapi memang singkong itu begitu Mas. Kan banyak orang males lah makan singkong, itu sebenarnya orang males. Tapi begitu singkong D9 ini singkongnya benar-benar enak. Makanya saya berani, kenapa saya perjuangkan benar, karena memang benar-benar enak gitu. Makanya meskipun mereka itu makan cuma sepotong gitu. Nggak mungkin mereka mau makan banyak, itu nggak mungkin. Kalau cuma sepotong, cuma begitu lain hari itu mereka akan ternyata oh iya makanan kok singkong gitu. Mereka akan terbayang oh makan singkong itu enak gitu. Nah itu akhirnya mereka datang. Ada yang jauh-jauh memang untuk datang. Singkong keju di sebelah ini ada getoknya juga nggak? Apa enggak? Getuk ada. Jadi kita memang jual getuk, cuma bukan dari kita. Oh iya. Dari tetangga. Jadi tetangga itu mereka nitip, ada yang nitip getuk, ada yang nitip seriping, ada yang nitip peyek. Pokoknya hampir seluruh UKM Salatiga ini sebagian besar nitip ke tempat kita. Termasuk gula kacang, terus enteng-enteng dua hulu, enteng-enteng pun banyak variannya. Dan alhamdulillah ya lumayan jadi gitu. Kalau boleh tahu total ada berapa UMKM yang juga ikut berjualan di sini, ikut nitip? Kalau UKM itu kurang lebih di atas 50 lah. Banyak. Ada, iya. Kalau untuk produk sudah ratusan. Karena UKM 1 itu produknya kadang 2, 3 gitu. Ya kurang lebih 50-an itu lah. Sehari di sini orang dari luar datang ke sini berapa orang, Pak? Kalau untuk menghitung itu kami enggak itu ya. Karena omset pun tidak bisa menjadi patokan gitu. Makanya saya di sini itu teman-teman dari D9 itu mereka itu saya bebaskan, artinya kalau mau bikin sendiri saya persilahkan, karena sebenarnya yang membuat itu mereka semua. Jadi teman-teman semua yang membuat sekarang ini, jadi saya termasuk bumbu dan lain sebagainya itu ya mereka. Jadi saya sekarang ini benar-benar nggak cuma berpikir bagaimana caranya bisa maju, bisa jaga kualitas, bisa misalkan kayak sekarang ini pandemi ini biar masuk terus itu bagaimana caranya, tidak sampai mengeluarkan mereka itu bagaimana caranya, terus gitu-gitu aja. Kalau di awal-awal waktu itu kan ngeri Mas, hampir bener-bener nggak ada orang beli. Waktu corona pertama, yes. Nah kemarin itu, yang kedua juga ternyata parah juga itu. Yang kedua itu parah juga gitu. Yang akhir-akhir ini ya Pak? Oh, itu parah bener itu. Itu dulu kan cuma sebentar, ya ini lama Mas. Lama ya. Lama. Terus kadang-kadang saya juga piye carane mereka itu ben tetap kerja, piye carane itu ya berusaha begitu. Berarti alhamdulillahnya sampai sejauh ini kayak karyawan dari Singkong Keju D9 itu masih bertahan di sini ya? Iya. Jadi nggak ada yang di Enggak ada. Pernah on off gitu pernah sih, maksudnya sehari masuk, sehari kerja gitu pernah. Di sini sekarang ada berapa merek Singkong Keju Pak? Singkong Keju puluhan lah.
Argo itu Ya, ya. ada 45 Pelem Sogo, terus Argo Telo, Barokah, Al, Bang Toyib itu Bang Toyib, banyak, pokoknya puluhan ada di sini, ada puluhan merek. Mereka waktu awal bikin gitu, bapak gitu merasa tersaingi nggak pak? Kayak misalnya wah ada kompetitor gitu, apa malah seneng dengan hadirnya banyak merek? Kalau dulu mas, dulu itu kan aku berpikir gitu ya, baru pertama kali kok sudah ada yang bikin ya, ada yang bikin mirip gitu. Dalam hati saya bingung juga sebenarnya, wah kok piye wong kayak ini kok bisa masuk bikin gitu. Akhirnya saya berpikir, orang itu mas, nek cerita sama orang lain mungkin cuma disyukurin mas, tapi nek kita cerita sama Allah itu beda, benar-benar beda. Ternyata janji Allah itu benar-benar enggak, pasti janjinya itu ditepati. Orang itu kalau punya ilmu, kok ilmu itu ditularkan orang lain, mesti ditambah ilmu sing luwih akeh, itu benar. Akhirnya saya bisa melalui itu. Terus saya bilang sama sahabat-sahabat di 9, teman-teman di 9, kalian kalau mau bikin singkong kayak singkong ya singkat cerita ada dari karyawan-karyawan yang bikin, keluar bikin gitu, tetangga akhirnya bikin, karena mereka semua tahu dan saya nggak ada masalah. Kenapa nggak ada masalah? Karena begitu ternyata setelah saya cerita tadi ya, setelah cerita sama Allah itu ternyata omset saya itu tidak menurun, malah bertambah. Ini ada saingannya tapi kok omsetnya malah bertambah gitu. Ternyata memang benar. Jadi rezeki itu benar-benar sudah diatur dari sana, kita nggak perlu khawatir. Dan sampai sekarang alhamdulillah ya, seperti sekarang ini semuanya laku, saya yakin juga semuanya enak, dan itu membuat kampung ini menjadi seperti sekarang ini. Tapi ini bukan rival, bukan pesaing, tapi justru ini itu teman-teman yang kita harus tidak boleh tidak boleh berdiam diri. Artinya kita harus selalu bergerak, selalu berusaha bagaimana caranya produk kita ini menjadi yang terbaik. Dengan adanya mereka, kita selalu berusaha terus ojo sampai produkku kalah dari mereka. Artinya produkku jangan sampai menurun lah gitu. Akhirnya kita nggak itu lah mas, pokoknya selalu berusaha berinovasi lah. Artinya nggak ada persaingan kotor itu, nggak ada. Insya Allah saya nggak ada. Di sini itu udah punya kebun singkongnya sendiri Pak? Apa ngambil dari mana gitu? Kalau untuk bahan baku kita sebagian besar dari Wonosobo. Kalau di awal-awal memang Salatiga dan sekitarnya, tapi lama-kelamaan sudah mereka nggak bisa nyuplai, akhirnya didatangkan dari luar. Dalam seminggu itu berapa truk Pak singkongnya? Ya kalau di kampung kuliner ini hampir lumayan banyak. Sehari itu mungkin 8 ton ya sehari untuk kampung kuliner singkong ya. Kalau untuk di 9 paling 5 ton kalau saat ini. Pas ngadepin pandemi ini, Bang Keju di 9 ini kok bisa masih terus bertahan gitu? Gimana Pak inovasinya tuh bikin apa online terus gitu kan? Sebenarnya nggak tetap ada penurunan ya, bahkan hampir 70%, tapi nggak lama gitu. Karena kalau untuk makanan itu mereka akhirnya di rumah juga bosen gitu. Karena PPKM itu kadang-kadang orang bosen juga, makanya alhamdulillah di 9 ini ya pesenannya tetap ada. Selain produk makanan di sini ada produk non makanannya kayak misal baju atau celana khas Salatiga.
Kalau untuk oleh-oleh souvenir banyak sih, ada pakaian, ada souvenir lain, cuma bukan punya kita. Jadi tetangga-tetangga ada yang jual baju, ada yang jual bunga dan lain sebagainya. Kalau misal kita kolaborasi bisa Pak? Bisa. Kalau seandainya ada yang nyuplai khusus oleh-oleh khusus souvenir B9 gitu, saya cari. Saya Jadi kan kita kan juga bikin merchandise tentang saladi itu. Bisa. Coba aja Mas. Kalau justru saya malah senang. Nanti di pojok mana gitu, iya. Kalau itu bener, saya dari dulu pengen, cuma karena pikiran saya itu ngurusi 120 orang itu Mas. Ya jenenge wong 100 wong ya. Jadi kemauannya dewe-dewe, anunya dewe-dewe. Aku nek nggak semuanya direngkuh lah rusak, karena makanannya tahu sendiri ini. Yang mengerjakan bukan saya, yang mengerjakan mereka. Kalau mereka tidak direngkuh, repot gitu. Kalau manajemen di sini ada anaknya juga yang udah ikut terjun ngurusin ini. Belum sih, anak saya masih sekolah ya. Tapi ya mungkin ke depan bakal iya. Prosesnya Pak Hardadi dari awal memberanikan diri jualan pakai gerobak di pinggir jalan itu kan kayak sesuatu yang menantang, dan mungkin bagi beberapa anak muda zaman sekarang itu kan mungkin kayak malu gitu ya. Mungkin dari Pak Hardadi bisa ngasih kayak pesan buat teman-teman pembaca di sini. Sebenarnya kita perlu nggak sih, kayak kita perlu buat malu nggak sih jualan memulai dari gerobak, atau kita nggak perlu mikirin malu atau enggak, mulai aja dulu apa gimana? Jadi orang usaha itu pertama memang nggak boleh malu ya. Kita nggak boleh rendah diri, itu nggak boleh. Selanjutnya kita harus sabar. Kenapa harus sabar? Karena orang jualan itu tidak langsung celing jadi gitu, enggak, tapi memang perlu proses gitu. Terus yang ketiga, kita juga harus berbagi. Jadi berbagi itu tidak harus waktu punya saja, tapi waktu sempit pun kita juga harus tetap berbagi gitu. Terus selanjutnya kita harus benar-benar bekerja keras. Kalau kita mau bekerja keras, insya Allah saya yakin semuanya akan berjalan dengan baik dan lancar. Buat ngalahin rasa malu itu gimana? Kayak misal, wah isin ya, wah aku malu kalau misal mulai dari pinggir jalan, aku maunya langsung ada kafenya atau langsung ada tempatnya gitu, apa Pak? Kalau kita sudah rendah diri itu akan merasa, oh ya, bekerja ini untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain gitu. Jadi kalau orang sudah bekerja untuk dirinya sendiri, artinya ya sudah mikir dirinya sendiri. Terus masalah hasil dan lain sebagainya itu bukan masalah, karena yang penting kita bekerja keras, berusaha. Masalah hasil Allah yang tentukan. Dari bahasan tadi itu kan Pak Hardadi di sini kan kayak memberikan pengalaman berwirausaha mandiri, mulai dari proses yang mungkin susah terus sampai sekarang masih juga berproses untuk terus berkembang gitu. Saran buat mungkin saran buat teman-teman pembaca itu biar anak muda itu harus berani bikin usaha sendiri, itu apa Pak? Ngalamin lagi. Apa ya sarannya apa ya? Jadi saran saya harus berani bermimpi, karena mimpi itu suatu saat menjadi kenyataan, dan kita nggak perlu rendah diri. Apapun yang kita lakukan, kalau kita melakukannya dengan hati, dengan kerja keras, insya Allah semuanya impian kita itu akan berhasil. Mungkin sekian aja, terima kasih buat kesempatan sama waktunya udah berbagi cerita gitu. Semoga pandemi ini cepet berakhir, terus kayak usaha-usaha simpang sekitaran Maghrib ini kayak udah normal lagi, punya pemasukan yang stabil gitu. Terima kasih buat kalian. Ya, terima kasih.